Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin muslimin, mari sama-sama kita memuji Allah, kita bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada seluruh para anbiya, seluruh para aulia, para sahabat, para kerabat dan zuriat beliau, seluruh para aulia, para syuhada, para ulama, mutakaddimin dan mutaakhirin. Juga semoga cinta, rahmat dan kasih sayang Allah tercurah melimpah untuk kita semua dan untuk semua orang-orang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, saya mohon maaf karena pekan yang lalu tidak bisa mengisi pengajian ini. Ada orang tua kami, nenek kami meninggal dunia dalam usia lebih kurang 100 tahun. Allah maghfir laha warhamha waj'alil jannata maswaha. Kemudian berurut-urut setelah itu beberapa 4 hari kemudian meninggal pula salah seorang makcik kami lah, bibi kami juga meninggal dunia. Juga semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua mereka. Allah maghfir lahuma warhamhuma. Dan alhamdulillah malam ini saya akan melanjutkan pengajian ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan tapi nanti akan kita jawab pekan depan, bertepatan di awal bulan depan. Kita ulangi sedikit dulu. Orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi, atau sekurang-kurangnya ada orang yang diklaim oleh pengikutnya sebagai Imam Mahdi. Sudah kita sebutkan dulu. Yang pertama, orang Syiah pada umumnya yang ekstrim itu berkeyakinan bahwa Imam Mahdi itu adalah imam ke-12 dari urut-urutan imam mereka, yang bernama Muhammad bin Hasan al-Askari al-Mahdi. Sebelumnya saya sudah pernah sampaikan di sini bahwa umat Islam beraliran Syiah umumnya ini meyakini bahwa para imam itu ada 12 orang. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua Hasan bin Ali atau Al-Mujtaba, yang ketiga Husain bin Ali, yang keempat Ali Zainal Abidin, yang kelima Muhammad Al-Baqir, yang keenam Ja'far As-Sadiq, yang ketujuh Musa Al-Kazim, yang kedelapan Ali Ar-Ridha, yang kesembilan Muhammad bin Ali Al-Jawad, yang ke-10 Ali Al-Hadi bin Muhammad, yang ke-11 Hasan Al-Askari, dan yang ke-12 Muhammad bin Hasan Al-Askari Al-Mahdi. Yang Muhammad bin Al-Hasan ini diyakini oleh mereka pada usia 5 tahun menghilang masuk ke dalam terowongan Samira. Terjadi pada tahun 260 Hijriah. Dalam usia masih 5 tahun. Sejak kehilangan itu dianggap sebagai imam gaib dan akan ditunggu kemunculan atau kehadirannya di akhir zaman nanti dalam kondisi sudah dewasa.
Tapi memang lama sekali dewasanya, 1000 tahun lebih kan. Tapi begitulah keyakinan pengikut Syiah. Jadi pengikut Syiah umumnya meyakini bahwa Imam Mahdi itu adalah imam ke-12 mereka yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Kemudian ada seorang yang dulunya penganut agama Yahudi memeluk Islam di detik-detik terakhir dari kehidupan Rasulullah. Sangat loyal kepada Ali bin Abi Thalib, memuja-muja Ali, tetapi di sisi lain juga menyebabkan pertikaian antar umat Islam. Abdullah bin Sabah namanya. Ia meyakini yang menjadi Imam Mahdi nanti adalah Ali bin Abi Thalib. Walaupun sudah meninggal, tapi nanti dibangkitkan kembali, kata Abdullah bin Sabah ini. Dan tentu saja pendapat ini bertentangan dengan mayoritas ulama. Kemudian yang ketiga ada Al-Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi. Dia mengklaim bahwa Imam Mahdi itu adalah Muhammad bin Al-Hanafiyah, anak Imam Ali juga, anak Sayyidina Ali, bukan dari istri beliau yang bernama Fatimah binti Rasulillah, tetapi dari istri yang bernama Khawlah binti Ja'far, dari kalangan Bani Al-Hanifah, orang Iran, orang Syria, orang Persia. Meninggal di waktu kecil. Dia kini meninggalnya nanti akan bangkit di akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Kemudian yang keempat ada pengikut Kaisaniyah, juga pecahan dari Syiah. Mereka meyakini bahwa Al-Hanafiyah juga sebagai Al-Mahdi, sebagai Imam Mahdi. Kemudian yang kelima ada Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali. Ini orang yang digelar Zun Nafsi Zakiyah. Kehidupannya sangat bersih. Rajin mendirikan salat sunat dan rajin berpuasa sunat. Orang yang taat beribadah, orang yang saleh. Beliau sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, tetapi orang-orang lain, terutama orang-orang Syiah, orang-orang yang loyal kepada Ali, meyakini bahwa ini salah seorang di antara keturunan Ali yang bernama Muhammad bin Abdullah, inilah yang menjadi Imam Mahdi nanti di akhir zaman kelak. Beliau sebenarnya sudah meninggal sejak tahun 145 Hijriah. Baik, yang keenam, Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini pemimpin pemberontakan Karamitah, salah satu sekte dalam masyarakat Syiah yang memberontak kepada penguasa yang sah waktu itu di bawah dinasti Abbasiyah atau Bani Abbas di masa Khalifah Ja'far Al-Mansur. Ia memimpin pemberontakan dan mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi, sehingga banyak orang-orang Syiah ikut, bahkan yang bukan Syiah juga ikut bersamanya, ikut berperang melawan pemerintah yang sah waktu itu. Pemberontakannya lama sekali, bahkan sepeninggal Ubaidullah pun ia masih diagung-agungkan oleh pengikutnya, sehingga bisa mendirikan beberapa pusat kekuasaan di Syria, di Palestina, bahkan hingga ke Mesir. Ia sendiri meninggal pada tahun 317 Hijriah. Kemudian yang ketujuh ada Muhammad bin Abdullah Al-Barbari yang dikenal dengan Ibnu Tumar. Ia mengklaim diri sebagai keturunan Rasulullah melalui jalur Ali bin Abi Thalib juga, dan mengklaim diri sebagai Al-Mahdi. Ini yang saya katakan memperdayai orang banyak sekali. Lip service apa bahasa sekarang? Bahasa anak muda sekarang banyak lip service-nya, banyak bohongnya. Ia mempengaruhi orang, ia melakukan pencitraan berulang-ulang. Kebohongan yang dikemas dengan keindahan-keindahan sehingga banyak orang terpana dan terpesona, lalu menganggapnya sebagai Imam Mahdi. Satu di antara tipu dayanya yang sangat terkenal adalah
mengongkosi membayar pengikut-pengikut setianya untuk pura-pura mati. Lalu dikuburkan. Setelah dikuburkan, dipanggil dari atas kuburan. Wahai orang-orang yang telah mati, benarkah saya adalah Al-Mahdi? Dia tanya kepada pengikutnya yang sudah dibayar tadi. Maka pengikutnya pun menjawab, benar engkau adalah Mahdi. Engkau tidak berdosa. Engkau manusia suci, kata orang-orang yang sudah dikuburkan oleh dia yang dibayar itu. Sampai begitu triknya ya, untuk menipu banyak sekali orang. Ia pun dipuja-puja setelah itu. Orang meninggal saja mengakui keimamannya, mengakui bahwa Ibnu Tumad ini sebagai Al-Mahdi. Maka semakin besar pengaruhnya. Lama-lama kan dia khawatir juga nih, seandainya nanti dibongkar lagi kuburannya, ketahuan sama orang bahwa orang mati itu hidup, orang hidup pura-pura mati, maka nggak dibongkar lagi kuburannya. Nah, inilah kejamnya ini. Dibiarkan saja itu mati pelan-pelan di dalam kuburan yang dibuat itu. Dan dia juga melarang pengikut-pengikutnya yang lain untuk membongkar kuburan itu. Dan Bapak Ibu tahu kalau sudah penguasa yang memerintah, penguasa yang melarang tentu sulit untuk dibantah. Nah. Jadi terbunuhlah, meninggallah sejumlah orang tadi. Saya lupa berapa jumlah orangnya. Ada yang mengatakan belasan orang. Ada yang mengatakan bahkan puluhan orang. Itu dikuburkan hidup-hidup, nanti mati pelan-pelan di dalam kuburan karena nggak dibongkar lagi. Untuk sekali lagi mengelabui orang-orang agar membuat pengakuan terhadap dirinya sebagai Imam Mahdi. Ini pengakuan terhadap Imam Mahdi. Kita lanjutkan. Ada seorang ulama sufi yang bernama Muhammad Ahmad bin Abdullah As-Sudani, orang Sudan, yang juga sangat saleh, sangat taat, berilmu, dan ada satu lagi, berani melawan penjajahan Inggris atas Afrika. Sudan dijajah oleh Afrika. Muncul pemberontakan. Pemberontakan demi pemberontakan dapat dipatahkan oleh Inggris. Perlawanan demi perlawanan dapat dipatahkan oleh Inggris. Maka Muhammad Ahmad bin Abdullah ini mempengaruhi banyak orang untuk melawan penjajahan Inggris. Orang-orang mau, karena orang-orang juga meyakini bahwa beliau ini sebagai Imam Mahdi. Maka muncullah perlawanan yang sangat sengit. Dan Inggris pun berkali-kali mengalami kekalahan. Di bawah pimpinan Muhammad Ahmad bin Abdullah As-Sudani ini. Terkait dengan perjuangan beliau melawan Inggris, tentu patut kita apresiasi, patut kita puji, patut kita hargai. Cuma yang menjadi persoalan di sini, benarkah beliau mengklaim diri sebagai Imam Mahdi atau orang lain yang menyebut beliau sebagai Imam Mahdi? Kalau beliau mengklaim diri sebagai Imam Mahdi, berarti beliau pembohong kan? Oleh karena itu maka kuat dugaan beliau tidak pernah mengakui sebagai Imam Mahdi. Orang-orang lain saja yang meyakininya sebagai Imam Mahdi. Lalu mereka bersama-sama dengan beliau untuk ikut berperang melawan penjajahan Inggris. Beliau meninggal tahun 1302 Hijriah atau 1885 Masehi. Kemudian ada lagi Muhammad bin Abdullah Al-Qattani. Ini orang Riyadh, orang Arab Saudi. Namanya persis seperti nama Nabi kan, Muhammad bin Abdullah dari kabilah Qattan. Dia bermimpi, pengakuannya bermimpi. Seandainya benar ia bermimpi, pasti mimpinya dari setan. Seandainya nggak ada mimpi, berarti ada kebohongan yang diciptakannya. Menurut pengakuannya, ia bermimpi telah dilantik oleh Rasulullah sebagai Imam Mahdi. Lalu
ia menceritakan, menginformasikan kepada banyak orang tentang impiannya ini. Sebahagian orang percaya dan ikut bersamanya. Ia pergi ke Ka'bah lalu minta dibaiat di sisi Ka'bah. Kan sudah kita baca hadis kemarin bahwa Imam Mahdi nanti ismuhu yuwati usmi, kan? Nama Imam Mahdi itu kata Rasulullah seperti namaku. Kemudian fa'abuhu yuwati'u ismi abi. Kemudian nama ayahnya juga ismu abihi yuwati'u ismi abi. Nama ayahnya juga menyamai nama ayahku. Kemudian dibaiat di sisi Ka'bah. Nah, itu hadis. Itu sabda Rasulullah. Maka Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani ini kebetulan namanya Muhammad. Nama orang tuanya Abdullah. Lalu ia meminta dibaiat di sisi Ka'bah. Oh, banyak sekali orang terpengaruh waktu itu. Ini kayaknya ya, ini Imam Mahdi seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah. Namanya seperti nama Rasulullah, nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah. Lalu kemudian dibaiat di sisi Ka'bah. Banyak orang ikut. Tetapi Bapak Ibu berbahagia, ada ulama waktu itu yang mengetahui bahwa Muhammad bin Abdullah ini tidak ada apa-apanya. Nggak ada ciri-ciri lain yang menonjol pada dirinya sebagai Al-Mahdi. Lalu dikeluarkan fatwa, maka pihak keamanan Arab Saudi pun menangkapnya. Dan penangkapan dilakukan di Masjidil Haram itu sendiri. Hanya beberapa jam setelah membaiat diri. Atau setelah dibaiat oleh sejumlah orang waktu itu. Ini terjadi pada tahun 1980 Masehi, belum terlalu lama. Maka dibekuklah Muhammad bin Abdullah, sang Imam Mahdi. Gadungan apa namanya ini ya. Bapak Ibu berbahagia, itu kira-kira ada 9. Ada lagi sebenarnya yang lain yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, tetapi tidak begitu besar pengaruhnya. Atau ada sejumlah orang lain yang diklaim sebagai Imam Mahdi oleh orang lain. Ini memang berbahaya, Bapak. Ini kan masalah akidah. Bukan perkara kita harus atau tidak harus, wajib atau tidak wajib percaya kepada Imam Mahdi. Tetapi ketika kita meyakini kebenaran sabda Rasulullah tentang Imam Al-Mahdi, lalu kita sandarkan kepada orang tertentu yang penyandaran keliru. Saya teringat menjelang Pilpres dulu, itu ada tulisan warga Banda Aceh ini. Menyebut-nyebut nama seseorang dalam tulisannya itu. Bahwa Bapak A itu salah seorang calon presiden itu merupakan Imam Mahdi bagi umat Islam Indonesia abad ini. Katanya. Berak pungonya, kan gitu kan. Berak tak pungonya. Tapi ya apa boleh buat, dia udah ngomong gitu, ya udah selesai. Saya bilang terus, ini ucapannya pun orangnya ya tentu saja tidak. Ucapannya ucapan gila. Bagaimana cara mengidentifikasi Imam Mahdi sebenarnya? Ketika ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi atau ada informasi bahwa di sana telah muncul Imam Mahdi, maka kita perlu pengetahuan, perlu ilmu untuk menyeleksi informasi itu, benarkah yang disampaikan itu sebagai Imam Mahdi atau bukan. Yang pertama, begini, kita harus yakin dulu bahwa sejumlah hadis Rasulullah SAW yang di dalam kitab Sunan Abi Dawud ada 38 hadis yang diakui oleh Imam Abu Dawud sebagai hadis-hadis sahih. Dan ketika kita lacak jalur periwayatannya, itu memang jalur periwayatan yang sangat memungkinkan untuk kita sebutkan sebagai hadis sahih. Ditambah lagi dengan beberapa hadis yang terdapat dalam Al-Mustadrak, riwayat Al-Hakim. Yang Al-Hakim sendiri mengaku mengutip hadis-hadis riwayatnya itu berdasarkan standar yang digunakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya beliau tidak sembarang menuliskan hadis, mengutip hadis, mencatat hadis, memasukkan hadis ke dalam buku atau ke dalam kitab beliau. Kalau beliau belum seleksi dengan menggunakan
persyaratan seleksi yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi 38 hadis itu memang hadis-hadis sahih. Mulai dari hadis tentang dari mana asal usul Al-Mahdi yang sudah kita bahas 3 atau 4 pekan yang lalu. Al-Mahdi min usrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku, kata Rasulullah. Dari keturunan Fatimah. Itu hadis sahih. Jadi ketika kita yakin bahwa Imam Mahdi itu ada, benar-benar ada sebagaimana diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sahih, maka kita tentu perlu pengetahuan lebih lanjut. Kita yang hidup di akhir zaman ini perlu pengetahuan dan ilmu lebih lanjut. Siapa yang Al-Mahdi itu? Apa ciri-cirinya? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Karena kita yakin Imam Mahdi itu ada. Cuma kita nggak tahu yang mana Imam Mahdi itu. Oleh karenanya maka Muhammad Al-Arifi, penulis kitab ini, menyebutkan beberapa di antaranya tata cara atau identitas Imam Mahdi itu. Yang pertama, Imam Mahdi itu tidak berambisi untuk menjadi pemimpin. Ini yang pertama. Tidak berambisi, tidak suka, tidak ingin. Tidak meminta untuk dipilih, untuk dibaiat. Apalagi kampanye, nggak ada. Pasang-pasang pamflet ni, pilih long, cok peng, ujuk apa, nggak ada itu, nggak ada. Memang tidak berambisi untuk menjadi pemimpin. Ini yang pertama. Tidak meminta dukungan dari siapapun. Tetapi ada naluri dalam dirinya. Untuk memimpin ada bakat yang diperlihatkannya. Untuk menjadi pemimpin. Sehingga orang-orang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan akan membaiatnya. Dan di antara orang-orang saleh, di antara orang-orang taat, di antara orang bertakwa, itu memang juga memiliki semacam ilham, semacam inspirasi untuk membaiatnya. Kenapa? Karena punya pengetahuan. Seperti kita sudah belajar tentang Imam Mahdi beberapa kali pertemuan ini, kita sudah tahu bahwa Imam Mahdi itu dari keturunan Rasulullah. Kita tahu ciri-cirinya, bagaimana bentuk hidungnya, bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana bentuk keningnya, bagaimana bentuk dadanya, bagaimana bentuk bahunya, itu kan sudah dibahas. Sudah disebutkan oleh Rasulullah dalam sejumlah hadis. Dari mana munculnya, bagaimana tata caranya, bagaimana perilakunya. Nah, itu. Maka orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berilmu sekaligus orang saleh, membaiat Al-Mahdi itu. Dan pembaiatan itu termasuk bagian dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa apanya di sini? Takwa karena telah menunjukkan, telah memihak diri kepada sesuatu yang benar. Bapak Ibu, kalau kita cerita tentang takwa seperti yang pernah kita bahas di sini termasuk hari Ahad yang lalu, bahwa bukan hanya ketika kita menjalani rutinitas sebagai seorang hamba Allah, menunaikan salat, menjalankan puasa, berinfak, bersedekah, berhaji, berumrah. Bukan hanya itu. Tetapi juga ketika keberpihakan kita kepada kebenaran. Kalau ada pilihan di hadapan kita, yang kita tahu ada yang benar, ada yang salah, itu kita berpihak kemana? Maka kita wajib untuk tahu, wajib berilmu dalam membuat pilihan. Bukan sembarangan. Kadang-kadang kita beranggapan ini urusan dunia. Nggak ada urusan yang semata-mata dunia. Walaupun kita hidup di dunia. Karena nggak sepersekian detik pun dalam kehidupan kita ini, kita bisa membebaskan diri dari agama dan keyakinan yang kita yakini. Nggak ada. Nanti kalau udah cerita politik, Bapak Ibu berbahagia, cerita partai, cerita pemilihan presiden, maaf ini ada Bapak lagi di sini. Jangan pernah berpikir bahwa ini urusan dunia, nggak ada hubungan dengan keimanan saya, nggak ada hubungan dengan akhirat saya. Nggak ada pernah lepas hubungan dengan
keimanan kita. Makanya mesti punya pengetahuan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikut-ikutan. Orang teriak Allahu Akbar, kita teriak juga. Lebih garang lagi suara kita, Allahu Akbar. Entah untuk apa kita teriak. Bahwa meneriakkan Allahu Akbar itu penting, itu perlu, itu bagus. Tetapi atas dasar apa kita berteriak? Jangan sampai setelah teriak Allahu Akbar kita lempar mobil orang, kan? Kita hancurin gedung orang. Sempat yang seseorang ngirim video ke saya, ada anak-anak muda demon di sebuah tempat. Teriak mereka, Allahu Akbar, bakar kantor. Allahu Akbar, lempar mobil orang. Untuk apa Allahu Akbar yang seperti itu? Jadi nggak bisa ikut-ikutan. Jadi kewajiban kita juga memiliki pengetahuan untuk sesuatu yang kita akan membuat pilihan terhadapnya. Dan setelah kita memiliki pengetahuan, baru kita memilih. Memilih untuk bersamanya atau tidak bersamanya. Ini bagian dari takwa. Maka orang-orang saleh, orang-orang bertakwa nanti akan membaiat Imam Mahdi. Bukan karena Al-Mahdi minta dibaiat. Bapak-bapak pilih saya. Bapak-bapak hari ini saya berdiri di sini demi kebaikan bapak-bapak. Berbaiatlah kepada saya. Nggak ada itu. Nggak ada. Sekali lagi karena memang penampilannya yang baik, yang saleh, yang berbakat di dalam memimpin, secara serta-merta orang-orang saleh, orang-orang baik, orang bertakwa membaiatnya. Nah ini terkait dengan Imam Mahdi. Dalam soal lain juga begitu Bapak Ibu bahagia. Ada caleg, ada capres, ada apapun. Begitu kita tahu ada kesalehan di dalam dirinya, ada kebajikan, maka kita pun berpihak ke sana. Bagaimana kalau kalah? Kalah menang itu nggak ada dosa Bapak Ibu bahagia. Nggak ada pahala pada orang yang memilih seseorang lalu menang. Dan nggak ada dosa pada memilih seseorang lalu kalah. Nggak ada. Kalau kalah ya apa boleh buat. Kalau menang ya alhamdulillah. Karena kita meyakini bahwa ada kebajikan pada orang yang kita pilih itu. Atau pada pihak yang kita pilih itu. Atau pada partai yang kita pilih itu. Jadi keberpihakan. Baik kita lanjutkan. Jadi yang pertama mengidentifikasi Imam Mahdi. Bahwa Imam Mahdi itu tidak ambisius. Tidak suka. Tidak meminta dukungan. Yang kedua. Sudah kita baca hadisnya. Namanya persis seperti nama Rasulullah. Muhammad. Nama ayahnya persis seperti nama ayah Rasulullah. Abdullah. Ini harga mati. Maka kalau ada nama lain selain daripada nama ini, wajib untuk kita intikadi bahwa itu bukan Imam Mahdi. Tapi ganti nama, itulah kalau udah ganti-ganti itu udah nggak benar lagi. Jadi yang dimaksud dengan nama di sini sejak lahir namanya seperti itu. Muhammad bin Abdullah. Ayahnya Abdullah. Anaknya Muhammad. Ketika lahir Muhammad bin Abdullah. Jadi bukan nama yang dibuat-buat. Makanya saya sampaikan beberapa waktu lalu. Ketika ada orang yang sangat suka kepada kepemimpinan Erdogan, Presiden Turki sekarang, bagus. Kemajuan yang telah dicapai oleh Turki, lalu kita mengelu-elukannya, mendoakannya, bagus. Tapi sekali lagi, jangan hubung-hubungkan dengan Imam Mahdi. Ada yang bilang, jangan-jangan Erdogan sebagai Imam Mahdi. Jangan-jangan itu jangan. Nah, gitulah. Nggak boleh hubung-hubungkan begitu. Bahwa suka kepada Erdogan, bahwa hormat kepada Erdogan, bahwa kagum kepada Erdogan, ikut mendoakan Erdogan dan seterusnya, itu sangat bagus. Karena memang secara lahiriah kita melihat ada sisi kebajikan pada Erdogan, bukan hanya Erdogan. Ketika kita melihat ada kebajikan pada seseorang lalu kita menyukainya, itu bagian dari iman, itu perwujudan daripada keimanan. Lebih-lebih kepada orang-orang yang seiman dengan kita, saudara-saudara seiman dengan kita.
Begitu kita lihat ada kebaikan, lalu kita mengaguminya, lalu kita mendoakannya. Itu bagian dari keimanan kita. Sebaliknya, ketika ada keburukan pada seseorang, maka kita pun mencelanya, menghindarinya, tidak memujinya, tidak berpihak kepadanya. Kalau kita tahu ada keburukan di sana, ada kebohongan yang terus-menerus, yang berulang-ulang, ada kekejaman, ada kedaliman terhadap para ulama, ada mengangkat orang-orang sendiri misalnya, angkat sebagai komisaris semua orang-orang sendiri sampai anjlok, hancur, lebur, bangkrut, sengkarut semua perusahaan-perusahaan milik negara. Jangan berpihak kepada yang seperti itu. Tapi kita nggak bisa berontak, kita nggak bisa melawan. Memang nggak boleh melawan. Cuma hati kita itu jangan berpihak ke sana. Haram hukumnya kita meloyalkan diri kepada penipu, kepada pencurang, kepada keparat, kepada pembangsat. Haram hukumnya. Lalu kepada apa? Kepada yang baik-baik, kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang taat. Walaupun orang saleh itu dipenjara, walaupun orang saleh itu ditangkap, walaupun orang saleh itu nggak dapat jabatan, walaupun orang saleh itu dituduh macam-macam, tapi kita yakin bahwa orang itu adalah orang saleh, maka kita meloyalkan diri kepada orang yang saleh itu. Ini perkara iman, Bapak Ibu berbahagia. Nggak ada satu, sekali lagi nggak ada secuil pun dari kehidupan kita ini yang tak terhubung dengan keimanan di dalam hidup ini. Jangan bilang, ini urusan politik Ustaz, itu bukan. Politik pun akan bisa membawa kita kepada bangsat kalau kita memilih pihak-pihak kebangsatan. Akan membuat iman kita melayang hilang ketika kita berpihak kepada yang tak beriman, kepada yang kejam, kepada yang garang, kepada yang zalim dan seterusnya. Kembali ke sini. Namanya adalah seperti nama Rasulullah. Ayahnya seperti nama ayah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, identifikasinya adalah nasabnya bersambung dengan Rasulullah melalui Hasan bin Ali. Ini yang saya katakan beda Imam Mahdi yang diyakini oleh orang-orang Syiah dengan Imam Mahdi yang diyakini oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi itu keturunan Husain. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana kita pahami dari pembahasan sebelumnya, Imam Mahdi ini keturunan Hasan bin Ali. Saya sudah menyampaikan apa hikmahnya. Di dalam kitab yang kita baca kemarin, itu disebutkan secara lebih detail bagaimana seorang Al-Hasan itu. Sepeninggal Ali, orang-orang membaiat Al-Hasan menjadi khalifah. Pada saat yang sama Muawiyah juga mengklaim diri sebagai khalifah di Syria, di Damaskus. Al-Hasan dengan penuh legowo, dengan penuh berbesar hati mengatakan, jangan sampai kita berpecah belah. Kalau memang di sana ada yang mengaku sebagai khalifah, mari kita sama-sama mengaku yang sana saja sebagai khalifah. Nggak usah lagi angkat saya sebagai khalifah. Karena kalau saya ikut diangkat sebagai khalifah, umat Islam menjadi ada dualisme. Ada dualisme kepemimpinan. Ini tidak bagus bagi umat. Itu Al-Hasan. Legowonya Al-Hasan itu. Oleh karenanya maka dari keturunan Al-Hasan itulah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Imam Mahdi akhir zaman kelak. Yang keempat, ciri-ciri fisiknya. Seperti beberapa hadis, ada 4 atau 5 hadis yang sudah kita baca dalam pertemuan yang lalu. Yang pertama, hidungnya mancung, aqnal anfi. Hidungnya mancung. Kemudian keningnya lebar, hidungnya besar, keningnya juga besar, lebar. Kemudian badannya tegap, seperti badan atlet. Jadi nyomor rumput, perutnya buncit, lalu mengaku Imam Mahdi, nggak usah percaya itu. Badannya atletis, dadanya lebar, dadanya kekar, bahunya lebar. Jadi kalau diajak berperang cocok. Begitu.
Yang naurun pana. Perut raya. Lalu mengaku Imam Mahdi. Jangan percaya itu. Atau hidungnya pesek misalnya. Jangan. Nggak ada. Karena ini dari hadis. Dan hadisnya sahih. Selanjutnya, identifikasi lainnya adalah identifikasi waktu. Masa. Bukan masa dalam pengertian tahun berapa kemunculannya. Di zaman mana. Di zaman periode mana kemudian. Bukan. Maksudnya Imam Mahdi muncul di masa kezaliman dan kesewenang-wenangan merata di berbagai sisi di permukaan bumi. Di mana-mana kita menyimak orang mengeluh karena kezaliman penguasa. Ada penguasa tingkat rendah, gesi. Masyarakat mengaku gesi pi hana adil. BLT enggak adil. Ini umpama saja, umpama. Gesi sudah enggak adil. Di atasnya camat enggak adil. Wali kota, maaf Pak. Wali kota enggak adil. Gubernur juga enggak adil. Ini dirasakan oleh banyak orang, tapi bukan sekedar protes-protes, tapi betul-betul dirasakan oleh banyak orang. Walaupun tanpa protes, tetapi ada bukti-bukti yang memang bisa diamati. Presiden tidak adil, menteri tidak adil, rektor tidak adil, apalagi dekan tidak adil. Nggak ada keadilan lagi dirasakan oleh masyarakat. Kecurangan sudah merata di mana-mana. Mungkin orang-orang yang dekat dengan orang itu saja yang mendapatkan kemudahan dan kenikmatan. Ini situasinya seperti ini. Bukan hanya terjadi di sebuah negeri, tapi terjadi di banyak negeri di seluruh permukaan bumi. Ketika ketika rakyat jelata di seluruh permukaan bumi ini merasakan disikapi secara curang, secara zalim oleh penguasa mereka. Baik penguasa level rendah, menengah, tinggi, di level pendidikan, di level kepolisian, di level kemiliteran, di level keuangan, di semua sisi. Pokoknya udah banyak yang zalim. Kemudian selanjutnya suasananya adalah ada penguasa waktu itu meninggal. Dalam hadis disebutkan khalifah, tuwfiyat khalifah. Ada khalifah yang meninggal, ada penguasa yang meninggal dunia. Lalu ada 3 calon penggantinya memperebutkan jabatan orang yang meninggal itu, penguasa yang baru meninggal itu. Katakanlah putra-putranya atau kader-kadernya. Kalau sistem pemerintahan di negeri kita kan mungkin bukan putranya, bukan putrinya, mungkin kadernya yang memperebutkan. Perebutannya berlangsung sangat alot sampai konflik, sampai perang. Jadi penguasa meninggal, lalu 3 orang generasi selanjutnya atau anaknya atau kadernya itu bertikai untuk memperebutkan kedudukan penguasa yang telah meninggal tadi. Nah, ini suasananya. Nah, dalam kondisi seperti inilah nanti datang Imam Mahdi. Yang ketiga, ibadah haji dan umrah dilarang atau tidak berani dilaksanakan karena berbagai pertimbangan. Bapak Ibu mungkin teringat, tahun ini nggak bisa haji, tahun lalu juga nggak bisa haji, umrah juga. Apakah ini pertanda Imam Mahdi mau muncul? Kita nggak tahu. Yang jelas ibadah haji dan umrah tidak dilaksanakan. Tetapi umumnya ketika saya membaca kitab ini, ulama menghubungkannya dengan adanya pertikaian di antara anak-anak raja tadi, di antara orang-orang yang hendak merebut kekuasaan itu, sehingga saling bertikai, saling berperang, dan Mekah, Madinah dan sekitarnya dianggap tidak aman lagi. Dan setelah itu muncullah Al-Mahdi dari timur kota Mekah, dari luar kota Mekah, memasuki kota Mekah dan membawa panji berwarna hitam. Di panji bendera berwarna hitam, di bendera itu tertulis La ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Nah, ini suasananya. Bapak Ibu teringat bendera HTI mungkin. Kan? Tapi kalau orang HTI datang, nah, jangan pula nanti disangka Imam Mahdi. Tetapi kan bendera itu dilarang sekarang. Nggak apa-apa, biar aja dilarang. Kalau ada teman-teman dari HTI di sini, saya sampaikan, jangan berpilu hati, jangan bersedih hati. Bendera itu dilarang. Nanti di akhir zaman bendera itulah yang boleh naik. Karena begitu Al-Mahdi mengangkat bendera itu, secara serta-merta semua bendera lain punah dan musnah. Jadi kalau sekarang dilarang kita menaikkan bendera itu, ya udahlah, legowo aja lah. Bem pakai-pakai le. Tapi ingat bahwa bendera yang hakiki nanti yang naik ke udara, yang naik ke angkasa hanya satu bendera, yaitu bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pada saat yang sama, semua umat Islam bersatu tanpa beda lagi antara partai dan ormas. Nah ini juga untuk teman-teman yang partainya dibubar, yang ormasnya dibubar, legowo aja lah. Karena nanti memang bubar semua. Bubar semua. Umat Islam akan dipersatukan dalam satu kesatuan yang utuh sebagai umat wahidah. Umat Islamnya yang beriman, yang taat. Hanya perlu waktu 1 malam saja bagi Al-Mahdi untuk diakui sebagai imam akhir zaman. 1 hari 1 malam saja itu sudah diakui oleh masyarakat sebagai imam akhir zaman. Tidak perlu perang. Tidak perlu ada pemaksaan ke mana-mana. Lalu kemudian Al-Mahdi selain mempersatukan umat juga memimpin umat menegakkan kebenaran dan keadilan. Orang-orang yang tadinya merasa dicurangi dan didalimi, merasa tentram hatinya, merasa bahagia karena telah datang imam akhir zaman yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Di baiat waktu itu di sisi Ka'bah antara makam Ibrahim dengan Hajarul Aswad, dan secara serta-merta orang-orang yang hadir di situ yang memiliki keimanan akan membaiatnya. Ketika informasi ini sampai kepada orang-orang beriman lain, maka orang-orang beriman lain pun membaiatnya sekalipun tidak sempat atau belum sempat bertemu dengannya. Membaiat secara tidak langsung dengan i'tikadi, saya yakin, saya akui itu sebagai Imam Mahdi, kata orang-orang yang berada di negeri yang jauh. Lalu Imam Mahdi memimpin Jazirah Arab, dan negara-negara Arab nanti tidak lagi tersekat-sekat seperti sekarang. Ada Saudi Arabia, ada Qatar, ada Kuwait, ada apa lagi? Ada Oman, ada Uni Emirat, ada Dubai, Abu Dhabi. Nanti satu menjadi Jazirah Arab kembali seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rakyat di negeri itu nanti akan menjadi tenang, akan menjadi aman. Negeri menjadi subur kembali, ternak-ternak menjadi banyak kembali. Orang-orang hidup dalam keadaan bahagia. Memerintah selama lebih kurang 9 tahun kata Rasulullah, atau 8 tahun dalam riwayat yang lain. Dan setelah itu muncul krek-krok lagi, muncul kekacauan lagi, dan kekacauan yang muncul itu nanti menyebabkan muncul pula Dajjal yang mengiringi kekacauan-kekacauan tersebut. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.